karakteristiknya yang seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Lebih ke pandangan ya, Kak? Apa gimana? Karakteristik yang termasuk al-asil dan ada kan tafsirannya versi tafsir yang akli ya, akal gitu. Nah, pendapat seseorang dikatakan al-asil atau ad-dakhil itu yang seperti apa? Kan fokusnya ini kayak ke ro'yun kan, kayak ke pendapat akal gitu. Iya, baik. Sebenarnya juga tanya dari yang yang adilnya. Kita nggak nemu di buku bapaknya juga ada teman yang berkait dengan itu. ada nggak yang nemu? Ini di yang agak sama pembahasannya sama kayak batiniah kayaknya. Coba gimana Kak Uzi? Di batiniah ya. Di buku bapak apa beda ya? Yang batinnya itu kan sama juga mengedepankan akal atau takwil gitu. Jadi makna zohir itu diyakini oleh para aliran Syiah yang lumayan korom dan koromnya bahwa makna zohir itu pasti mempunyai makna di takwil. Terus sini juga dijelaskan ini sama nggak sih? Bapak Kak coba dijelasin juga kita nggak nemu yang Kan terkaitan batinnya. Nah ya. Nah kalau menanggapi model penafsiran yang kelompok batinnya itu kan cenderung mementingkan makna batin. Nah ini kayak ulama Al-Fayyid memberikan 2 parameter sebagai prasyarat diterima tidaknya penafsiran dengan menggunakan makna batin. Itu sesuai dengan aturan bahasa Arab, muwafaqat al-arabiyah, dan sejalan dengan syariat Islam. Nah, sepanjang penafsiran batini tersebut memenuhi 2 syarat ini, maka ia dapat diterima dan layak dijadikan sebagai bagian dari tafsir Al-Quran. Jika tidak, maka perlu dilakukan ini ada tafsir gitu. Kritisisme terhadap penafsiran kelompok batinnya menjadi sangat penting. Gitu. Jadi pertanyaannya apa Kak? Iya tadi kalau kan tafsir Syiah lebih cenderung ke ro'yunnya. Nah, kalau yang ro'yun kan kalau versi riwayat kan kayak kemarin ya tergantung apakah itu nanti jatuhnya udah yang ya pokoknya kritiknya jatuh kayak kritik hadis gitu kan kalau yang hadis-hadis misalnya. Kalau yang ro'yun akal kalau yang dikategorikan al-asil sama al-dakhil itu versi kayak gimana gitu. Nah, iya tadi mungkin ini ya Kak yang sesuai apa ada aturannya kan, jadi menggunakan makna batin sesuai dengan aturan bahasa Arab dan sesuai dengan syariat Islam gitu maknanya gitu. Nah itu jika memenuhi 2 syarat ini maka dapat diterima dan layak dijadikan sebagai bagian dari tafsir Al-Quran. Tuh kalau di bukunya Bapak ini tentang tafsir batiniah. Terima kasih banyak Kak Sofia juga. Iya Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan juga. Dari Kak Tias juga boleh. Go Kak Tias. Ayo Kak.
Tapi kayaknya pembahasannya kalau di silabus beda ya, tafsir Syiah sama Batiniyah. Jadi itu yang Batiniyah. Ada, iya, Iya. ada beda pembahasan. Mohon maaf teman-teman. Mungkin, tapi mungkin dalam ini yang gunakan ta'wil terus ro'yu mungkin sama, tapi nggak tahu ya kalau untuk yang kaitannya sama yang Kak Jua tadi. Tapi kalau di silabus beda ininya. Oke teman-teman, dari yang lainnya pertanyaan tidak? Monggo kakak-kakak mau bertanya. Oke teman-teman, kalau ada yang kurang paham juga nanti kita bisa jelasin kembali. Kak Sylvia. Iya. Mungkin ini yang mungkin bisa dijelaskan itu Kak. Yang ada yang di halaman 8 kalah. Yang di mana? Halaman 8. Yang ada pun cara tafsir Syiah yaitu kecenderungan tafsir simbolik, yakni menekankan pada makna batin Al-Quran. Nah, maksudnya itu apa Kak? Apa, Kak Les? Suara Lasi kedengeran nggak Kak Sylvia? Kecil suaranya. Kak Sylvia. Iya, ulangi aja ya. Nah, yang di halaman 8 Kak. Yang dari awal aja dulu. Yang ini. Yang dari Syiah itu ya. Syiah ini kan mereka itu kan yang pengikut Ali ya. Mengikuti Ali, terus keluarganya, keturunannya. Dan mereka juga mengajak untuk meyakini Ali bahwa dia adalah khalifah setelah Rasul. Nah,
kemunculannya itu ada beberapa pendapat tuh. Yang pertama, saat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Terus ada juga yang berpendapat bermula pada peristiwa Perang Jamal. Dan ada juga yang berpendapat pada saat Perang Siffin. Karena kan adanya kesepakatan perdamaian antara golongan Ali dan Muawiyah. Itu kemunculan Syiahnya ya. Tapi kan tuh pas di semester berapa gitu kita pernah belajar juga yang di ilmu kalam bahwa Syiah juga itu terbagi dua, yang Syiah yang fanatik gitu, ada juga yang moderat gitu. Nah, juga berorientasi pada akal. Nah, yang dipicu oleh kepentingan teologis mencari doktrin Syiah, terutama masalah imamah. Jadi lebih mengedepankan kemajuan-kemajuan aliran Syiah gitu. Dan adanya dalam tafsir Syiah ini bisa tuh dilihat dari Quran surah Yunus ayat 15, terus ada juga Quran surah Al-Maidah ayat 67. Misalnya yang dari Quran surah Al-Lahab itu ada kan tabat yada abi lahabi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, mereka ini menafsirkan ya, orang-orang aliran Syiah ini menafsirkan bahwa ayat ini sebagai ayat yang untuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar, antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar gitu keterkaitannya. Terus ada juga nih, yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Nah, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Nah, itu sebagai Hasan dan Husain, gitu perumpamaan dari Hasan dan Husain. Tuh. Terus yang ada di buku Bapak tuh An-Naba'il Azim, tentang berita yang besar, itu sebagai Ali bin Abi Thalib. Tuh. Kak Sylvia. Iya, Kak. Mungkin diserahkan ke Pak dulu ya, menunggu teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya kembalikan kepada Bapak terlebih dahulu. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah. Kita lanjutkan diskusi tentang
tafsir Syiah. Yang pertama sekilas mengenai sejarah Syiah ya. Kemudian siapa Syiah dan beberapa kitab tafsir dan contohnya ya terkait dengan kategorisasi mana yang dahil dan mana yang al-asil. Pertama, kata Syiah, Syiatun itu maknanya adalah ahlun ya. Atau juga dimaknai dengan asyirah bisa juga ya. Ahlun itu berarti keluarga, bisa juga alun juga keluarga. Jadi kalau digabungkan Syiatu Ali berarti keluarganya Ali atau kelompoknya Ali. Nah, itu dari sisi bahasa. Dalam perkembangannya kemudian kata alinya itu dibuang, tinggal Syiahnya ya, Syiah gitu saja. Artinya ya orang-orang atau kelompok yang mencintai Ali, mengikuti jejak-jejak Ali ya, dan Ahlul Bait secara khusus kepada Ali dan Fatimah serta anak cucunya. Nah, kapan terjadinya pengelompokan ya, sekelompok orang yang kemudian mencintai Ali dan keluarganya? Kalau kita lihat dalam sejarah memang pertama begini, kalau cinta kepada Nabi dan semua keluarga Nabi itu memang sunnahnya Nabi ya. Dalam banyak hadis Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mencintai keluarga beliau. Bahkan dalam riwayat yang sahih itu taraktu fikum amroini ya intamassakum bihima lan tadillah. Dalam satu riwayat kalau yang masyhur kitab Allah wa sunnata rasulih gitu ya. Nah, tapi dalam riwayat masyhur yang lainnya itu adalah kitab Allahi wa itrati ya. Jadi dua peninggalan itu dalam versi riwayat yang lain adalah Al-Quran, kitab Allah, dan itrati ya, keluargaku. Nah, keluarga Nabi yang dimaksud keluarga Nabi atau Ahlul Bait itu cakupannya sebenarnya luas ya. Ya Nabi sendiri, mantu-mantu, istri-istri, cucu-cucu, ya, itu masuk dalam Ahlul Bait dalam arti nasaban wasihron, ya, juga dalam arti selain wasihron. Ya, itu secara logis. Ada sebagian yang memperluas definisi itu. Tapi secara umum yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu ya yang ada keturunan nasab dan sihronnya tadi ya. Jadi nasab dan juga hubungan kekerabatan melalui pernikahan itu juga bagian dari keluarga Nabi. Jadi mencintai beliau-beliau yang masuk dalam Ahlul Bait itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita menghormati seluruh Ahlul Baitnya Nabi tanpa mengecualikan dan tanpa membahas detail persoalan yang terjadi di masa lampau. Nah, tentu yang dimaksud dengan mencintai di situ adalah mencintai aspek-aspek yang positif
dan produktif ya, bukan mencintai secara babi buta. Ya. Saya yang diambil tentu yang positif dari keluarga Nabi. Kalau pernasabannya ya kita hormati sebagai keluarga Nabi, keturunan Nabi. Tapi apakah ditiru semua akhlaknya, kita lihat dulu, karena harus dilihat dulu kalau kita mau meniru jejak anak turun Nabi Muhammad. Kalau itu positif, itu baik, maka kita ambil, kita jadikan contoh. Tapi kalau ada keluarga Nabi atau anak cucu turunnya Nabi yang akhlaknya tidak baik, ya tidak boleh kita ambil contoh. Walaupun tetap dihormati dari sisi pernasabannya, hanya sekedar hormat ada nasab ke jalur keluarganya Nabi. Hanya saja apakah wajib diambil semua tindak tanduk perilakunya, ya ulama bersepakat tidak, yang diambil adalah yang baik-baik saja. Karena Nabi selalu berpesan kepada keluarga dan turunannya, termasuk kepada umatnya, murid-muridnya, para sahabat, tentang pentingnya akhlak yang mulia. Jadi tentang pentingnya rahmat dan kasih sayang. Maka yang diambil itunya. Kalau pernasabannya ya tetap dihormati. Kalau akhlaknya kita pilih yang baik-baik saja, yang kita tiru ya. Jadi yang tidak baik ya tidak usah kita tiru. Itu satu ya. Yang kedua, kapan mulai terjadi kelompok ya, kelompok yang secara khusus menyebut atau disebut dirinya sebagai Syiatu Ali ya. Ya, sebagian sejarawan itu memberikan apa namanya catatan ya, Mohon maaf Bapak, suaranya kamu. halo, semut ya. Oke, ya saya lanjutkan sampai mana tadi saya ngomong. Saya ulang lagi ya. Ya, sebagian sejarawan itu memberikan catatan bahwa semenjak baginda Muhammad SAW wafat, itu sudah terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ya. Misalnya perselisihan mengenai di mana sebaiknya jasad baginda yang mulia ya itu dikebumikan, dimakamkan. Itu sahabat ikhtilaf ya. Sebagian ada yang mengatakan dimakamkan di Mekah saja karena di sanalah ada makom Ismail, nenek moyang beliau. Sebagian mengusulkan kita makamkan di Baitul Maqdis saja karena disitulah tempat Isra-nya Nabi dan di situ ada jejak makamnya Ibrahim, nenek moyang beliau. Sebagian mengusulkan ya sudah di Madinah dipakai biar berkumpul dengan anak cucu beliau, dengan anak-anak beliau ya, keluarga beliau. Lalu Abu Bakar mengatakan bahwa saya mendengar Nabi pernah bersabda bahwa para nabi itu ketika meninggal maka dimakamkan di tempat di mana beliau-beliau meninggal. Nah, setelah Abu Bakar mengatakan demikian, ya,
semuanya sampai kan enggak Ibu Aisyah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamarnya Ibu Aisyah. Juli selesai dikebumikan, ya belum dikebumikan karena Nabi wafat itu hari Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ansor itu di Saqifah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu sebelum ada renovasi itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi di belakang museum, ya, di belakang museum Rasulullah itu nanti ada pasar-pasar. Nah, di situ ada Saqifah Bani Sa'idah. Tapi sepertinya sudah tidak ada transit Nabi atau apa lagi. Nah, disitulah tempat di mana sahabat-sahabat Ansor pada waktu itu bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin pelanjut baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan istilah Khalifatur Rasul. Khalifatur Rasul itu maknanya adalah pelanjut atau pengganti, ya. Khalifah itu artinya pengganti. Siapa sih yang menggantikan Rasul untuk memimpin umat, itu ya, ikhtilaf. Jadi sahabat Ansor kumpul di situ dan masing-masing kabilah itu punya jagonya. Ada 2-3 nama yang sempat mengerucut didiskusikan. Lalu mendengar persoalan ini, Abu Bakar bersama Umar mendatangi sahabat-sahabat Ansor di Bani Saqifah. Dan terjadi perdebatan sengit, ya. Singkat cerita, Abu Bakar mengatakan bahwa kami pernah mendengar Rasul bahwa yang layak menjadi pimpinan itu adalah dari Muhajirin. Ya, sementara dari Ansor itu hanya pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya. Nah, jadi antumul wuzara wa nahnul umara. Kalian semua, ya, itu cocoknya hanya dan menjadi wazir, menjadi menteri. Kaum jin itu cocoknya menjadi pemimpin. Nah, karena Abu Bakar mengatakan demikian, yang paling sentuh langsung ya, setelah diskusi alot tadi, bersepakat bahwa Abu Bakarlah yang layak untuk melanjutkan tugas baginda Muhammad SAW. Ya. Al-Abbas ini itu pamannya Ali, pamannya Nabi, gitu ya. Itu yang apa namanya, yang belum sempat membaiat Abu Bakar, artinya belum menyetujui kepemimpinan Abu Bakar. Karena apa? Karena lagi sibuk untuk mempersiapkan daripada pemakaman baginda Muhammad SAW. Dan setelah pemakaman pun beliau-beliau keluarga Nabi belum ada yang membaiat Abu Bakar, ya, karena tidak enak dengan putri beliau yaitu Ibunda Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah sekitar 6 bulan, Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi yang menjadi istrinya Sayyidina Ali, itu wafat menyusul baginda. Nah, setelah
Fatimah meninggal, barulah Ali lalu Al-Abbas itu mau membaiat Abu Bakar. Jadi sebelumnya nggak enak gitu ya, nggak enak dengan putri Nabi. Nah ini benih-benih ikhtilaf itu sudah ada sebenarnya. Pasca kewafatan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu faktor yang penting itu adalah persoalan politik tadi ya, yang menjadi pemantik terjadinya ikhtilaf di kalangan para sahabat. Nah, pada saat itulah ya sudah mulai muncul benih-benih dari sebagian kalangan sahabat yang pro kepada keluarga Ali, mencintai Ali, mendukung Ali ya. Loh, kenapa kok yang jadi pimpinan Abu Bakar ya? Padahal Ali ini kan sepupunya Nabi gitu. Ali juga mantunya Nabi. Ya harusnya Ali dong yang kemudian melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, kira-kira begitulah ya. Ya mirip dengan diskusi-diskusi perubahan tampuk kekuasaan ya di misalnya ke keluarga gitu ya. Ya, punya pesantren gitu, terus siapa sih kalau sudah meninggal pendirinya itu kan anak cucunya banyak tuh. Yang melanjutkan anak cucu atau mantu atau besan ya kan, atau saudara dari sang pendiri, itu biasanya akan terjadi ya sedikit dinamika ya kalau dalam banyak kasus ya. Nah, dan itu manusiawi ya. Nah, dalam konteks organisasi juga begitu, kalau sudah ada suksesi kepemimpinan itu terjadi sedikit dinamika, gesekan-gesekan, itu dari zaman bahula memang begitu ya, itu unsur manusiawinya. Nah, tetapi persoalan dukung-mendukung itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. Nah, singkat cerita, kemudian orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, pro kepada Sayyidina Ali, kan kemudian ya terus-menerus ya dan berkembang. Walaupun di zaman itu tentu di kepemimpinan Abu Bakar bisa dilerai ya, di kepemimpinan Umar bisa dilerai karena belum ada presiden politik yang betul-betul mengoyak hati dan pikiran masyarakat. Nah, zamannya Utsman juga masih oke lah ya, pendukungnya Ali nerima. Nah, tapi setelah Sayyidina Ali itu dibunuh, ya, setelah Sayyidina Ali dibunuh, nah disitulah menjadi puncak ya dalam tanda kutip kemarahan para pendukung Sayyidina Ali. Ya, menjadi puncak kemarahan para pendukung Sayyidina Ali. Ya, namanya manusia ya, kalau kita baca dalam sejarah itu. Yang sangat fanatik kemudian menggugat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa-peristiwa prosesi kepemimpinan sejak zaman Abu Bakar mulai digugat-gugat. Ali itu kan orang yang layak. Ya, sejak zamannya Abu Bakar nggak dikasih jatah, lalu pindah ke Umar, lalu pindah ke Utsman. Sudah 3 periode nggak dapat jatah kepemimpinan. Nah, ini bagi yang fanatik. Lalu saat memimpin sebentar saja, itu direcokin oleh semua ya gubernur-gubernur Muawiyah ngerecokin dan pengikut-pengikutnya, keluarganya Utsman. Ini bagaimana ini? Ya, kira-kira begitulah. Dan puncaknya saat Sayyidina Ali kemarin kita cerita itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, disitulah puncak kemarahan pengikut Sayyidina Ali itu. Nah, maka menjadilah organisasi yang sangat kuat akhirnya. Ya. Yang cinta semakin cinta, yang benci
semakin benci. Tapi juga ada yang moderat itu ya, yang proporsional lah cara mendukungnya itu, yang proporsional dan rasional. Tapi motif awalnya yaitu ya, motif awalnya yang paling dominan kalau dalam catatan sejarawan adalah persoalan ya tragedi kemanusiaan, pembunuhan dan juga peristiwa politik tadi itu. Tetapi dalam perkembangannya kemudian orang-orang yang kemudian mendukung Ali merasa dikhianati, bahkan Ali dibunuh, itu kan kemudian kepemimpinan diteruskan oleh Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan terbunuh, meninggal, lalu Sayyidina Al-Husain dibunuh di Karbala. Bahkan tidak sekedar dibunuh, dimutilasi ya oleh panglimanya Yazid bin Muawiyah, itu dimutilasi, dipotong ya kepalanya, sehingga ya ada rasa sakit hati yang luar biasa ya. Merasa betul-betul dihinakan itu. Masa anak cucunya baginda Rasul diperlakukan seperti itu oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, disinilah menjadi semacam apa ya, sakit yang luar biasa. Dan kalau kita sebagai umat Muhammad yang mencintai Ahlul Bait ya, kita semua diminta untuk mencintai keluarganya Nabi tanpa terkecuali, termasuk mencintai sahabat-sahabat Nabi. Melihat sejarah itu saja ya kasihan sebenarnya. Jadi betapa politik itu bisa memporak-porandakan kebersamaan kalau tidak hati-hati ya. Jadi penuh dengan intrik ya. Nah, lazimnya dalam sebuah komunitas, sebagaimana kemarin saya ceritakan, Khawarij ya, di dalam menggerakkan dan mengambil simpati dari masyarakat, itu kan kemudian menyentuh Al-Quran, menyentuh Sunnah untuk mencari justifikasi gerakan mereka, mencari semacam dalil atau argumen pembenar terhadap platform mereka. Nah, begitu juga nanti Syiah, begitu juga nanti lawan politiknya Syiah, Muawiyah, Yazid, dan lain-lain. Itu sama-sama juga menggunakan justifikasi dari ayat, dari sunnah, agar pergerakan yang dilakukan itu diakui kebenarannya oleh pengikutnya masing-masing. Dan itu apa namanya, kalau kita membaca sejarah, ya memang begitu laku manusia itu ya. Nah, maka yang awalnya ini sebenarnya adalah sebenarnya gerakan politik sebagaimana Khawarij kemarin ya, karena tidak bisa dipisahkan dari itu semua. Nah, kemudian lambat laun mencari justifikasi dari agama melalui penafsiran-penafsiran ayat dan juga riwayat-riwayat hadis. Maka ya menjadilah sebuah ideologi. Tidak lagi ideologi politik semata, tapi juga ideologi keagamaan. Punya pengikut, punya umat, ya terus diceritakan ya. Nah, di antara ideologi penting dalam kelompok Syiah, ya sebagaimana tadi juga sudah disampaikan. Secara umum sebenarnya ya semua sekte itu ideologi utamanya sama ya. Misalnya tentang ketuhanan. Dalam aspek ketuhanan secara global itu ya sama. Baik Khawarij, Syiah maupun Sunni, Mu'tazilah, dan semuanya itu bil jumlah ya, secara keseluruhan semuanya mengakui Tuhan. Tapi mereka dalam tafsilnya ya, tafsil itu perincian-perincian mengenai bagaimana menjelaskan tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, di situ mereka berikhtilaf, berbeda-beda. Tapi mereka semua ahlul qiblah gitu. Ya, semua ahlul qiblah. Sholatnya ya sholat mengarah ke Ka'bah. Ya, secara umum begitu. Yang kedua, ada ideologi
tentang nubuat atau kenabian. Ya, Khawarij percaya Nabi, Syiah juga percaya Nabi, Mu'tazilah percaya Nabi, Sunni percaya Nabi. Kemudian ada doktrin tentang selain tentang ketuhanan, kenabian, itu kemudian ada tentang hari kebangkitan, al-mi'ad ya. Hari kebangkitan yang dijanjikan. Itu semuanya sepakat besarannya. Nah, detail-detailnya di setiap sekte nanti tafsirnya itu beda-beda. Termasuk Sunni punya tafsirnya, Khawarij punya tafsir detailannya, Syiah juga punya tafsir detailan daripada mengenai konsep al-mi'ad ini ya, hari akhir, hari kebangkitan. Juga mengenai doktrin mengenai yang agak sedikit berbeda itu adalah doktrin mengenai al-imamah ya, kepemimpinan. Kalau dalam Syiah secara umum imamah itu masuk dalam ranah teologi. Sementara kalau dalam tradisi Sunni, imamah, kepemimpinan itu masuk dalam masalah furu', bukan masalah usul. Ya, ini bedanya. Ahlus sunnah, jumhur ahli sunnah dari dulu menempatkan persoalan kepemimpinan itu dalam wilayah furu'iyah, cabang keagamaan. Tapi kalau jumhur Syiah itu menempatkannya dalam kerangka usuliyah, ya, dalam kerangka usuluddin, pokok-pokok ajaran keagamaan masuk dalam wilayah akidah, ya. Karena itu saja yang berbeda antara Sunni dengan Syiah dalam rumusan ideologinya di persoalan imamah ini. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa kok Syiah menempatkan kepemimpinan imamah itu dalam wilayah teologi, bukan dalam wilayah furu' fikih gitu ya? Karena sejarahnya memang demikian ya. Tadi sudah saya kutipkan cuplikannya saja. Sejarahnya ini kan sejarah politik, ya, sejarah politik kepemimpinan. Siapa sih yang berhak? Kan pertanyaan mendasarnya, siapa sih yang berhak memimpin umat pasca wafatnya Rasul? Nah, gitu. Dari situ debat awalnya yang tadi sudah saya ceritakan ya. Bagi pendukung dan pencinta Sayyidina Ali yang nanti dikenal dengan Syi'atu Ali, ya tentu mengatakan Sayyidina Ali. Dan begitu seterusnya setelah menjadi sebuah komunitas besar, ya, punya rumusan ideologi, ya tidak berhenti di Sayyidina Ali dalam kepemimpinan itu. Maka harus anak turunnya Sayyidina Ali, ya Hasan, ya Husain, kemudian seterusnya ya Musa al-Kadzim, Ja'far, dan seterusnya sampai nanti Al-Mahdi Al-Muntadhar itu yang mempercayai imamah yang 12, maka nanti sektenya disebut Isna Asyariyah. Yang mempercayai hanya berhenti di Ja'far As-Shadiq maka disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Nah, kalau hanya percaya sampai Imam Ismail berarti disebut kelompok Ismailiyah. Jadi mereka ada sekte-sekte. Nah, yang ada sampai sekarang yang paling besar, ya mayoritas adalah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah itu adalah Syiah yang mempercayai 12 imam atau 12 pemimpin yang semuanya itu adalah anak turunan yang mulia baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Sayyidina Ali, imam nomor 1, Hasan nomor 2, Husain nomor 3, dan seterusnya sampai nanti terakhir Al-Mahdi. Al-Mahdi itu menghilang dulu
ya dalam kepercayaan Syiah, dan nanti di akhir zaman akan bangkit kembali, ketemu kembali untuk menyebarkan keadilan. Menyebarkan keadilan. Sama kakak, sama kakak, ya. Saya ngajar dulu ya. Iya, sama kakak, sama kakak. Oke. Oh ya. Ya, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Halo, sampai mana tadi? Syariah, Pak. Syariah. Oh ya, 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 Syiah Syariah. Ya, yang mayoritas hari ini ya Syiah 12 ya. Karena mempercayai 12 imam, yang terakhir Imam Mahdi, yang nanti diyakini di akhir zaman akan bangkit kembali berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari baginda Muhammad SAW. Sebenarnya dalam konteks meyakini kebangkitan Mahdi, semua umat Islam juga percaya, termasuk Sunni gitu ya, kebangkitan Mahdi. Karena dalam Syiah itu ada ajaran Al-Mahdiyah namanya. Al-Mahdiyah itu yang mempercayai imam pasti akan kan isyarat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bedanya kalau Al-Mahdiyah dalam Sunni, kalau dalam Sunni itu persis konsepnya dengan Al-Mahdiyah dalam Syiah. Syiah itu kan bangkit lalu kemudian menjadi penerus imam yang ke-12. Tapi kalau dalam jumhur Sunni, ya Mahdi itu nanti di akhir zaman bangkit, ya memang menjadi pemimpin, tetapi tidak dalam konteks imam 12. Ya. Tapi dua-duanya meyakini bahwa Mahdi akan bangkit, baik Sunni maupun Syiah, dan mayoritas ulama yang lainnya meyakini tentang kebangkitan. Jadi tidak usah terlalu dihitung-hitung ya. Termasuk ajaran Ar-Raja'iyah. Raja'iyah itu dari kata
rujuk kembali, ya mati itu hilang, maka mereka meyakini pasti akan kembali lagi. Nah, gitu ya, akan kembali lagi, karena itu punya ajaran tentang ar-raja'iyah. Di Sunni tidak mengistilahkan dengan ar-raja'iyah tentang misalnya kebangkitan Isa, ya. Isa itu diyakini kan bangkit di akhir zaman dan nanti akan membunuh Dajjal dalam riwayat-riwayat yang banyak dalam Sahih Bukhari, Muslim. Lalu pernah nanti akan makmum sholat di belakangnya Imam Mahdi. Itu memang riwayatnya ada. Nah, itu sedikit perbedaan konsep dari sisi istilah ar-raja'iyah, al-mahdiyah. Tapi dari sisi substansi bahwa Isa akan bangkit, Mahdi juga akan balik, dia akan menyebarkan keadilan di akhir zaman, dan itu berarti tanda-tanda dekatnya kiamat, gitu ya. Itu dipercayai, ya, diyakini. Hanya saja dalam tradisi Sunni, materi tentang kembali dan bangkitnya Isa atau kembalinya Mahdi itu tidak terlampau banyak diajarkan. Ya, cukup diyakini sebagai berita yang benar dari Nabi. Jadi tidak diajarkan dalam satu mata kuliah khusus. Itu tidak ada. Ya, guru-guru kita tidak mengajar. Kenapa? Karena ini persoalan ghaibiyat. Soal ghaibiyat itu tidak pasti kapan bangkitnya. Maka umat jangan dipidatoni soal-soal begini. Memang ada 1-2 ustadz belakangan ini, ya, sempat rame yang pidatonya hanya tentang hari akhir saja, sampai kurban, ya. Jadi Anda, saya harapkan jangan mengikuti model-model pengajian yang begini. Ya, kita cukup yakin, seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu ada, Nabi Isa nanti akan kembali, Imam Mahdi juga akan kembali. Cukup diyakini saja, tidak usah dipikir kapan kembali. Jangan-jangan minggu depan, wah berarti kalau itu sudah mau kiamat, saya belum ngapa-ngapain, hafalan Quran belum selesai, setoran belum selesai, belum nikah, dan lain sebagainya. Stres, ya. Kita nemuin jamaah sampai stres, ya, kan kasihan, depresi betul. Ya, sampai ada yang meminta orang tuanya rumahnya suruh jual, suruh nyedekahkan semua karena Mahdi mau datang, Isa mau turun, kiamat sudah dekat katanya. Ya kasihan kan, padahal ibunya udah sepuh gitu, udah pensiunan. Nah, anaknya ikut kasihan, mau baru hijrah begitu, dia mengikuti pengajian tentang hari akhir, ceritanya Mahdi, ceritanya Dajjal, ceritanya Isa. Berarti itu udah alamat kiamat kubro dan lain-lain. Karena didengar itu terus akhirnya masuk dalam alam bawah sadar, kena penyakit psikologi. Susah, ya, diajak diskusi juga nggak mempan. Dan itu banyak korbannya. Jadi saya, ya, mumpung ingat sekalian, tolong adik-adik semua cukup meyakini saja bahwa itu informasi yang benar, ya, datang dari Rasul. Detail-detailnya tidak usah terlalu didengerin, ya. Tidak usah ikut pengajian yang begitu-begitu. Cukup persiapan saja lah, kan kita mati kapan nggak tahu, ya kan. Nah, biar hidupnya tetap semangat. Nah, karena kasusnya sudah banyak. Baik, saya kembali ke laptop. Jadi ada ar-raja'iyah, ada al-mahdiyah. Kemudian apalagi, ya, di antara ajaran-ajaran penting Syiah itu. Tetapi sebenarnya, ya, secara substantif ya hampir sama lah dengan Sunni, ya. Yang membedakan itu adalah Syiah yang ekstrim, Syiah yang gulat, Syiah yang terlalu ekstrim menempatkan Ali sebagai nabi, bahkan sebagian saking ekstrimnya, ya, saking mengkultuskannya, itu menempatkan Ali sebagai Tuhan. Tetapi ini kelompok yang kecil sekali dalam tradisi. Yang mayoritas itu adalah Syiah yang moderat. Pak, tapi banyak buku-buku Syiah yang mengulas tentang persoalan-persoalan begitu. Iya, tapi bukunya sudah buku jadul.
abad ketiga, abad keempat, ya. Al-Kashani, kemudian siapa lagi? Al-Bahrani, ya. Al-Qummi, itu orang-orang zaman dulu yang periode hidupnya masih dekat dengan peristiwa politik pembunuhan Husain, ya, cerita turun-temurun dalam tradisi mereka tentang pembunuhan Sayyidina Ali. Jadi rasa sakitnya itu masih ditransformasikan di generasi-generasi itu. Nah, kalau itu kemudian terpotret dalam kitab-kitab yang mereka tulis, dalam kitab-kitab hadis yang mereka tulis, kitab-kitab tafsir yang mereka tulis, kitab-kitab sejarah yang mereka tulis, dalam beberapa aspek kita bisa memaklumi, karena mereka dekat masanya dengan peristiwa kemanusiaan tersebut. Nah, kita yang hidup sudah jauh sekali, 15 abad setelah, atau ya 10 abad lebih dari peristiwa berdarah itu, ya tentu kita mengenangnya iya, tetapi kemudian jangan terlampau mengenang peristiwa yang menyakitkan itu, ya, karena itu akan menjadikan kita benci dan sakit hati. Itu sudah lewat sebagai pelajaran bagi kita di hari ini untuk menatap masa depan. Nah, begitu ajaran agama kita itu. Nah, kalau masih ada sisa-sisa dari cerita masa lalu yang tergambar dalam kitab-kitab Syiah, nah, ya itu memang kita akui ada, termasuk dalam kitab tafsir. Tetapi jumlahnya sudah kesini semakin sedikit, ya. Tapi kalau Anda buka tafsir yang zaman dulu, tafsirnya Bahrani, tafsirnya Al-Qummi, tafsirnya Al-Kashani, itu kan abad-abad ketiga, abad keempat, ya iya masih penuh dengan narasi-narasi membenci lawan-lawan politik Ali. Nah, kita kalaupun menukil tafsir-tafsir kitab-kitab hadis Syiah di zaman itu, kita harus paham konteks, ya, jangan lepaskan dari konteks. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjerembab kepada memusuhi orang-orang Syiah secara membabi buta. Padahal dalam internal Syiah sendiri, itu faksi-faksi dan kelompoknya juga banyak sekali. Tidak semua satu warna. Sebagaimana dalam internal Sunni, itu juga faksinya banyak, kelompoknya banyak. Nah, kita tahu sendiri, ya kan? Madzhab fikihnya minimal yang diakui dalam Sunni ada 4. Dalam persoalan ilmu kalam banyak sekali. Lalu belum belakangan pengikut Ibnu Taimiyah, belakangan ada kelompok-kelompok baru seperti pengikut Wahabiyah dan lain, itu di internal Sunni semua mengaku Ahlus Sunnah. Itu aja tidak pernah akur satu sama lain, ya kan, dalam pembahasan teologi, pembahasan terjadi keragaman pendapat. Nah, apalagi kalau diperbandingkan antara Sunni dengan Syiah, itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, dalam kaitan itulah maka yang paling penting bagi kita sebagai orang yang hidup belakangan adalah membaca perbedaan itu sebagai bekal agar kita bisa berarah kepada permusuhan sebagaimana generasi pendahulu-pendahulu kita. Nah, jadi nanti Anda kalau jadi ustazah, dari siapapun, jadi guru, yang direproduksi itu narasi yang positif, ya. Saya titipkan. Yang Anda reproduksi, sampaikan kepada murid-murid itu, sampaikan narasi yang positifnya. Yang negatif itu kalau bisa dihilangkan atau diminimalisir. Kalaupun disampaikan itu untuk pembelajaran agar kita tidak terjerembab pada peristiwa yang sama. Tapi bukan dalam rangka mengklaim yang sana salah, yang sini benar. Nah, kalau itu kurang baik kalau maksudnya seperti itu, ya. Nah, saya ingin masuk ke beberapa contoh tafsir sekarang. Dan tafsir-tafsir yang dikutip ini adalah tafsir-tafsir zaman dulu. Ya, misalnya
innama waliyukumullah wa rasuluhu ya. Dalam tafsir Al-Bahrani itu. Dalam tafsir Al-Bahrani itu disebutkan ya satu riwayat ketika menjelaskan ayat wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun ya. Di situ diceritakan atau innama tadi ayat yang sebelumnya innama waliyukumullah wa rasuluhu tadi itu kan ada sebuah cerita dalam tafsir Al-Bahrani, ini tafsir Syiah ya, bahwa ketika Ali sedang sholat kemudian didatangi oleh seorang miskin ya, peminta-minta. Nah, lalu Ali posisinya rukuk karena ada yang meminta-minta, dia memberikan cincin yang ada di jari manisnya itu. Jadi tangannya disodorkan dalam posisi rukuk, lalu ditariklah cincin itu oleh yang meminta-minta tadi. Nah, dalam riwayat itu semua yang mendengar itu kemudian bertakbir, termasuk Nabi yang mendengar cerita peristiwa ini. Fakabbarun Nabi wa kabbaru ahlul masjid. Semua Masjid Nabawi ketika mendengar cerita seseorang tadi mendapat cincinnya itu dihadiahi oleh Ali dan mendapatkannya itu pada saat Ali rukuk. Takjub dengan akhlaknya Ali, Nabi bertakbir diikuti oleh sahabatnya. Ya. Lalu katanya dalam riwayat Al-Bahrani itu Nabi kemudian berkata, Ali bin Abi Thalib waliyukum ba'di. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin kalian setelahku. Lalu mereka semua yang hadir di dalam masjid radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Ali bin Abi Thalib waliyya. Setelah itu baru turun wa bayyatawallah ya, itu al-ayat. Nah, setelah mendengar peristiwa itu dan kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Maidah 56, Umar mendengar peristiwa ini, kemudian dia mengatakan, wallahi laqad tasaddaqtu bi arba'ina khataman wa ana raki'un. Nah, ini kaulnya Umar yang dikutip oleh Al-Bahrani dalam tafsirnya. Demi Allah, sungguh aku bersedekah selama 40 tahun, ya bersedekah cincin dalam keadaan rukuk, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ali. Liyanzalallahu fi ma nazal fi Ali ibni Abi Thalib alaihissalam. Fama nazalah, hanya saja tidak pernah turun ayat seperti halnya yang pernah diturunkan kepada Nabi saat Ali bersedekah cincin. Nah, ini kemudian dikritik oleh banyak ulama dan kelihatan dari sisi kritik riwayatnya. Ada sedikit masalah ya, dari jalur periwayatannya dan juga dari substansinya. Kelihatan betul bahwa riwayat yang ada dalam tafsir Al-Bahrani atau yang dikutip oleh Al-Bahrani ini adalah substansinya ini terlalu mengagungkan posisi Ali dan mendiskreditkan posisi Umar. Nah, seakan-akan pesan yang ingin disampaikan saking mulianya Ali, ya, sehingga menjadi salah satu penyebab turunnya wahyu kepada Nabi. Lalu Umar meniru perilakunya Ali, tidak didengarkan oleh Tuhan. Nah, kan pesannya begitu. Nah, ini dinilai ya, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan itu bermasalah. Nah, ini contoh dahil gitu ya. Contoh dahil. Contoh masih dalam Al-Bahrani ya. Ketika mengatakan dalam surat Ad-Dzariyat innakum lafi qaulin mukhtalif.
yufaku anhu min ufuk. Jadi dari Abu Ja'far, kata Abu Ja'far, umat ini berbeda pendapat mengenai kepemimpinan, siapa yang layak menjadi pemimpin. Maka barang siapa yang istiqomah terhadap kepemimpinan Ali, maka masuklah surga. Sementara yang man khalafa wilayat Ali dakhalan nar. Ini dinukil oleh Al-Bahrani dalam tafsirnya dari Abu Ja'far As-Shadiq. Nah, ini kan Ahlul Bait ya, Imam Isna Asyariyah juga. Nah, ini ya tentu kelihatan sekali aspek dahilnya ya, kecintaan yang berlebih-lebihan kepada Sayyidina Ali. Lalu tadi yang dikutip ya dalam tafsir Ibrahim bin Furat Al-Kufi tentang amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun tadi. Dikutip sebuah riwayat dari Abu Jamrah As-Samali. Dia bertanya kepada Abu Ja'far As-Shadiq dari mengenai amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Lalu Ja'far As-Shadiq mengatakan, kana Ali ibn Abi Thalib yaqulu li ashabihi, ana wallahi an-naba'ul 'azim. Alladhi ikhtalafa fihi jami'ul umam bi alsinatiha. Wallah ma lillahi naba'un a'zam minni wala wallahi ayah a'zam minni. Ini tentu mubalaghah dan berlah dari sisi matan. Qaul dari pada Ja'far As-Shadiq. Ya, ini terlalu menghiperbolis posisi Sayyidina Ali. Dan itu bisa kita kondisi tadi. Orang yang terlampau mencintai berlebihan sebagai refleksi kebencian kepada para lawan-lawannya Ali. Sehingga muncul narasi-narasi seperti ini. Memang perlu dicek apakah betul Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ini. Jangan-jangan itu adalah kategori riwayat yang maudhu'. Nah, itu harus dicek juga. Belum ada pengecekan kepada status riwayat ini memang ya. Kemudian dalam tafsir yang lain juga disebut ya, misalnya dalam tafsir apa ya tadi saya lupa, tentang kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Itu tafsirnya apa? Nah, itu disebutkan dalam tafsir Al-Kazrani ya, Abdul Latif Al-Kazrani, Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar, hanya mengenai takwil kaf ha ya ain shad. Lalu dikatakan di situ huruf ini bercerita tentang masalah ghaibiyat yang hanya diberikan pengetahuannya kepada Nabi Zakaria. Lalu setelah Nabi Zakaria meninggal, pengetahuan mengenai rahasia gaib yang wasallam. Dalika anna Zakaria sa'ala rabbahu an yu'allimahu asma'al khamsa. Ya, kenapa ya Zakaria itu diberikan ilmu mengenai itu? Karena beliau berdoa kepada Allah agar diberikan pengetahuan mengenai asma'ul khamsa. 5 rahasia dari huruf-huruf ini, kaf ha ya ain shad. Dari asmaul khamsah, 5 isim ya, nama-nama ya. Fa ahbatallahu ala Jibril fa'allamahu iyyaha. Fakana Zakaria, dalam riwayat yang ada dalam tafsir tadi itu, idza dzakara Muhammadan wa Aliyan wa Fatimah wal Hasan sara anhu hammuhu wanjala karbuhu. Wa idza dzakara al-Husain khanaqat hawakan alihara. Faqala dzata yaumin ilahi ma bali idza dzakartu arba'an minhum tasallaitu bi asma'ihim an humumi wa idza dzakartu al-Husain tadma'u 'aini wa tathuru zafrati. Fa anba'ahu ta'ala an qissatihi. Jadi
Dalam cerita panjang ini, Zakaria itu ketika menyebut nama Nabi Muhammad, nama Ali, nama Fatimah, nama Hantu, semua gundah gulananya hilang. Kesusahan yang dihadapi hilang. Tapi ketika menyebut nama Husain, itu justru merasa sesak dadanya dan matanya itu mengalirkan air mata. Nah, lalu berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah Nabi Zakaria, ya Allah, kenapa sih ketika aku menyebut 4 nama Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan itu semua gundah gulana aku bisa hilang, tapi ketika aku menyebut nama Husain, kenapa kok langsung mengucurkan air mata? Lalu Allah memberikan jawaban melalui ilham, mengatakan dalam jawaban itu kaf ha ya ain shad. Jadi kafnya itu adalah Karbala, haknya itu halakul atirah. Karbala itu berarti tempat pembunuhan dan mutilasi yang terjadi, peperangan antara Husain dengan Yazid bin Muawiyah. Haknya itu halakul atirah, ya, kematian keturunan Nabi dalam hal ini adalah Husain. Haknya adalah Yazid. Yazid itu ya musuh Khalifah Anbiyah yang mengutus bala tentara untuk memerangi Husain ya di Karbala ya. Wal ain atshuhu. Ain itu singkatan dari atshuhu. Dahaganya Husain. Wasad itu adalah sabruhu, kesabaran Husain. Ketika mendengar jawaban itu dari Tuhan, lam yufarik masjidahu salasata ayyamin aman afihan nas minad dukhul alaihi. Mendengar jawaban tadi, kafaya ain shad itu maknanya itu, maka Zakaria itu selama 3 ini tafsir kafaya ain shad yang disebut baik